Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Untuk memulai renungan kita pada hari ini, kita akan membawakan sebuah lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105 Gereja Bagai Batera, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Oh Tuhan tolonglah. Ini kan bagian ketiga. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia berteguh demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Bapak Ibu serta saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Untuk itu, kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, atas kesehatan yang telah Kau berikan, atas nafas, atas perintah-Mu dalam kehidupan kami, ya Allah. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu, kami bisa berkumpul bersama-sama, mendengar dan merenungkan firman Engkau. Kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membantu dalam memahami firman Engkau, ya Allah. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami alaskan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1-13. 2 Korintus pasal 6 ayat 1-13. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini
adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, memelihara, serta melakukan firman Allah. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Di kehidupan kita, pasti kita sering bertemu dengan namanya tantangan. Tantangan tersebut dapat bersumber dari dalam diri kita dan juga dari luar diri kita, yaitu bisa jadi berasal dari sesama kita sama manusia, atau berasal juga dari alam yang ada di sekitar kita. Tantangan itu juga memiliki sifat yang bisa jadi merupakan peluang bagi diri kita untuk melangkah maju, atau sebagai ancaman bagi diri kita. Ketika kita berhadapan dengan tantangan tersebut, kita bertemu dengan tantangan tersebut, makanya dua pilihan. Yang pertama adalah kita menghadapi tantangan tersebut, atau justru kita lari dari tantangan tersebut. Dalam bacaan ini, kita mendapatkan pesan dari Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Tidak lain ialah ajakan serta nasihat-nasihat dari Rasul Paulus untuk siap sedia menghadapi tantangan yang ada di dunia ini, yakni dengan siap sedia menyatakan jati diri kita sebagai pelayan Allah yang telah menerima panggilan dan kasih dan mendapatkan kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jika kita lihat dari bacaan ini, kita menemukan sebuah pesan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menganggap mereka, yaitu jemaat dari Korintus, adalah rekan sekerja dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Namun, apakah pesan itu penting? Apakah pesan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus merupakan hal yang penting? Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, yaitu jemaat-jemaat yang ada di Korintus, agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah diberikan oleh Allah dalam diri mereka
melalui Yesus Kristus. Kasih karunia seperti apa? Yaitu kesempatan untuk menerima dan mengalami pengampunan dari Allah, perdamaian dari Allah, keselamatan dari Allah. Kasih karunia Allah dinyatakan dalam waktu Tuhan itu sendiri. Kapan waktu Tuhan? Dalam ayat yang kedua kita bisa menemukan bahwa yaitu waktu ini, hari ini, dan juga saat ini. Ya, saat ketika orang-orang percaya menghadapi berbagai ajaran iman atau menghadapi perbedaan yang bahkan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, serta berbagai tindakan-tindakan hambatan dan ancaman yang melemahkan iman Kristen kita. Mungkin sebagian besar dari kita ada yang bertanya-tanya, apa sih yang terjadi di Korintus? Mengapa Paulus menuliskan surat tersebut kepada jemaat yang ada di Korintus? Pada waktu itu, jemaat-jemaat di Korintus sedang mengalami atau bertemu dengan tantangan. Tantangan mereka ialah adanya pengajaran-pengajaran serta pemahaman dari agama-agama lain yang menurut mereka kok berbeda ya dengan apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Lalu kemudian mereka mengalami tindakan diskriminasi dari warga-warga yang ada di situ. Mereka mengalami kekerasan, penindasan, dipermalukan. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang sekarang. Kemudian di antara mereka juga ada yang mempertanyakan kerasulan Paulus itu sendiri. Sehingga dalam pemberitaannya Paulus menuliskan surat kepada mereka. Pada ayat yang ke-12 dikatakan bahwa, "Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu." Hal tersebut menunjukkan bahwa relasi kepercayaan jemaat-jemaat di Korintus terhadap Paulus sangatlah kecil. Dengan demikian, relasi menjadi hal yang penting bagi kita, menjadi sebuah batu sandungan, terlebih lagi dalam pengkabaran Injil Yesus Kristus. Sebagai rekan sekerja, Rasul Paulus bukan hanya sebatas menasehati, tapi ia juga memberikan kesaksian bahwa ia sebagai seorang yang telah menerima kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, tentu saja juga menghadapi berbagai macam tantangan. Menurut Paulus, kasih karunia dari Allah itu sungguh besar nilainya, sehingga ia dicaci maki. Banyak orang yang mencela dia, banyak orang yang membenci dia. Malah itu sebagai kekuatan bagi Paulus dan juga penghiburan yang luar biasa karena kasih karunia Allah. Sehingga dalam situasi apapun, resiko seberat apapun, semuanya Paulus dapat terima, dapat dia hadapi dengan hati yang tulus, setia, tabah, dengan hidup yang melayani. Yang demikianlah Injil Yesus Kristus dapat terus diberitakan dan semakin banyak orang yang mendengarkan kabaran Injil tersebut dan menerima kasih karunia Allah oleh karena Paulus. Tentu saja itu bukan kekuatan dari Paulus, melainkan kekuatan dari Allah. Dengan mengasih tahu tentang harapan dan kesaksian hidupnya, Rasul Paulus membukakan diri untuk dikenal. Oleh karena keterbukaannya itu, Paulus ingin jemaat-jemaat yang ada di Korintus mengenal dia. Ingin Paulus dipahami lebih jelas, sehingga segala niat, nasihat, dan harapan Paulus diterima
oleh jemaat-jemaat yang di Korintus. Dengan hati dan pikiran yang tentu saja yang positif dan terbuka. Sebagaimana jemaat dan rekan sekerja Allah yang sama-sama memberitakan Injil. Harapan ini disampaikan Paulus tidak sebatas hanya sebuah hubungan, sebatas rekan sekerja, melainkan relasi ini lebih erat lagi. Paulus ingin relasi ini seperti ayah dengan anaknya. Tentu saja dalam hal ini relasi itu sangat penting. Oleh karena itu, terbukalah dalam diri kita. Terbukalah pada apapun. Sehingga kasih karunia Allah dapat kita rasakan. Meskipun di tengah tantangan-tantangan yang berat, kita harus menjadi positif. Hati dan pikiran kita harus tenang, harus menjadi positif. Sehingga kita dapat merasakan kasih karunia Allah. Sebagai anggota jemaat dan pelayan jemaat pada masa ini, tentu kita tidak lepas dari yang namanya tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin tantangan itu seperti yang kita dibilang tadi, bisa menjadi peluang bagi kita atau menjadi ancaman bagi kita. Pada dasarnya, masalah-masalah yang ada di dunia ini tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang ada pada masa Rasul Paulus. Dalam kehidupan kita, tentu kita sering melihat orang yang mengatasnamakan segalanya, mengatasnamakan pribadi, mengatasnamakan sebuah lembaga hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian hal tersebut menjadi rasa yang tidak aman, menimbulkan rasa yang tidak aman, tidak nyaman bagi diri kita, bagi gereja, bagi negara. Di tengah-tengah situasi itulah kita, setiap orang percaya, ditantang untuk mewujudkan panggilan hidup kita sebagai pelayan Allah yang telah menerima kasih karunia Allah dari Yesus Kristus. Supaya kasih tersebut dapat dirasakan, dapat dialami oleh orang lain. Judul renungan hari ini ialah siap menghadapi tantangan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan apa tantangan Anda. Apa tantangan internal Anda dan eksternal Anda yang saat ini berpotensi besar untuk melemahkan semangat dalam mewujudkan pelayanan Allah. Apa tantangan tersebut? Kemudian, bagaimana membangun pengertian dan tanggung jawab bersama orang-orang di sekeliling kita, bersama anggota keluarga, dalam mendukung, mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Lalu sebagai pelayan dan juga pemimpin, pelayan jemaat, apa sikap dan peran, seperti apakah yang dibutuhkan dari setiap pemimpin dan anggota jemaat agar tiap warga-warga jemaat siap, mampu untuk menghadapi tantangan eksternal yang paling melemahkan kehidupan diri mereka dan juga persekutuan. Selamat merenungkan, kiranya kasih karunia Allah menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk merespon renungan kita pada hari ini,